Selamat pagi Ibu. Pagi Su. Dengan Ibu Najwa ya. Ya, Ibu masih ingat nggak dengan saya? ya. Coba sebutkan. Suster Laila. Iya benar sekali Ibu. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi. Ibu, gimana perasaannya Ibu hari ini? Perasaan saya agak lebih lega Sus. Oke Bu, sudah lebih bisa mengontrol halusinasi ya? Iya. Oke, nah sebelum kita ke topik hari ini, saya akan bertanya kembali kepada Ibu mengenai 10 pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, yang pertama, seberapa sering Ibu mendengar suara tersebut? Sering sih Sus, tapi sudah agak berkurang. Oke, nah untuk waktunya berapa lama Bu suara tersebut? Mungkin 4 menitan Sus. Oke, sudah berkurang ya Ibu. Nah, untuk asal suara tersebut menurut Ibu dari mana Bu? Dari dinding-dinding kamar saya. Aman sama ya Ibu. Iya. Untuk kerasnya suara seperti apa Bu? Sudah agak berkurang sih kerasnya Sus daripada kemarin. Oke. Kemudian apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari luar? Iya. Oke. Seberapa sering Bu suara tersebut bersifat negatif? Sering Sus, tapi udah agak berkurang. Oke. Contohnya seperti apa Bu isi suaranya? Isinya dia memarahi saya Sus, seperti kamu tidak berguna, kamu jelek gitu. Oke, nah berarti Ibu masih merasa tidak nyaman ya dengan suara tersebut. Seberapa sering sih Bu Ibu merasa tidak nyaman dengan suara tersebut? Sering Sus, tapi udah agak sedikit. Baik, seberapa besar ketidaknyamanan tersebut? Sudah berkurang, sudah tidak besar lagi. Oke, nah menurut Ibu seberapa baik Ibu bisa mengendalikan suara tersebut? Sudah, menurut saya sudah baik. Oke, Ibu masih ingat gak ada berapa cara yang sudah kita lakukan kemarin? Ya, baru yang suster latih kemarin, yaitu dengan teknik gardik. Iya benar sekali ya Ibu. Cara melakukannya coba bisa Ibu sebutkan? Yaitu dengan menutup telinga saya, lalu mengatakan, pergi kamu, aku tidak mau mendengar suara kamu itu palsu. Iya benar. Bagus sekali ya Ibu, Ibu masih mengingat tekniknya dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian Ibu berarti sudah melakukan teknik tersebut seperti yang sudah saya ajarkan ya Bu? Iya. Oke, nah Ibu selain dari cara yang sudah kita latih kemarin, apakah Ibu mengetahui cara yang lain? Ya, coba cara yang lain itu apa Bu? Bercakap-cakap dengan orang lain. Iya benar sekali ya Ibu. Nah nanti kita akan latihan belajar untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Baiklah, sesuai dengan janji kita kemarin ya Ibu, kita akan belajar cara kedua yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Tujuannya mengontrol dan dengan menolak halusinasi tersebut. Ibu, apakah bersedia? Oke, Ibu untuk waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit saja? Iya. Baik, tempatnya di sini saja ya Ibu, seperti kemarin. Baik. Nah, yang pertama, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu teknik bercakap-cakap? Belum. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Jadi, teknik bercakap-cakap itu merupakan metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran untuk merespon suara-suara tersebut secara sadar. Dengan mengobrol bersama orang lain, Ibu bisa mengurangi cemas dan bisa menolak perintah dari suara-suara tersebut.
juga ibu nantinya bisa mengontrol diri ibu sendiri. Kemudian tujuannya untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan mana yang nyata dan tidak, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup ibu. Untuk yang harus ibu persiapkan, ibu bisa persiapkan komitmen diri ibu, kesiapan diri ibu, dan juga nanti harus ada lawan bicara ya Bu. Baiklah, kalau begitu saya praktikkan dulu, nanti ibu bisa mengulangi apa yang saya lakukan. Caranya, jika ibu mendengar suara-suara yang muncul, ibu bisa langsung menemui orang lain dan juga mengajak orang lain tersebut bicara dengan kalimat seperti ketika ibu mendengar suara itu muncul lagi, ibu bisa menghampiri orang lain yang ada di sekitar ibu dan bilang ingin mengajak dia ngobrol, dan juga ibu bisa berkata seperti, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya, seperti itu ya ibu. Coba sekarang ibu bisa praktikkan dengan saya terlebih dahulu. Caranya dengan saya memanggil orang lain, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, tolonglah bicara dengan saya. Iya, benar sekali ya ibu, cara yang ibu lakukan sudah sangat benar. Nah ibu, setelah tadi kita melakukan teknik tersebut, bagaimana perasaan ibu? Sudah sangat lega. Iya. Kemudian ibu masih ingat tidak apa yang tadi kita bicarakan? Masih ingat, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang lain, kemudian meminta orang lain untuk berbicara dengan saya saat saya mendengar suara-suara tersebut lagi. Baik, karena ibu sudah paham, ibu bisa coba sebutkan pengertiannya. Jadi pengertiannya dengan bercakap-cakap dengan orang lain yaitu metode terapi yang digunakan untuk penderita halusinasi, terutama pendengaran, agar untuk suara-suara yang nyata secara sadar. Untuk tujuannya? Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mengurangi intensitas dari suara-suara tersebut, kemudian juga menolak dari perintah suara tersebut, mengurangi cemas, lalu juga meningkatkan kontrol diri saya, serta meningkatkan kualitas hidup diri saya. Iya, benar sekali, dan juga supaya ibu bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak ya Bu. Iya. Kemudian coba ibu bisa praktikkan kembali teknik tadi, yaitu ketika saya mendengar suara tersebut, saya akan meminta seseorang dan memanggil seseorang dengan berkata, tolong bicara dengan saya sekarang, tolonglah saya mendengar sesuatu. Iya, benar sekali ya Ibu. Nah, gimana kalau nanti kita masukkan ke dalam jadwal harian? Oke. Baik Ibu, nanti kalau suara-suara tersebut muncul kembali, Ibu bisa lakukan teknik seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya Ibu. Iya Sus. Ibu bisa lakukan sampai suara tersebut tidak terdengar lagi. Kemudian bisa juga dilakukan selama 3 kali sehari atau pada saat ibu mendengar suara tersebut, supaya suara yang didengar ibu tidak mengganggu ibu lagi. Nah, kemudian untuk besok kita akan bertemu kembali. Besok kita akan berbincang dengan mengontrol halusinasi dengan teknik yang lain. Bagaimana, apakah ibu bersedia? Iya. Oke, untuk caranya nanti kita akan coba untuk melakukan aktivitas sehari-hari supaya ibu lupa dengan suara-suara yang muncul. Untuk waktunya mungkin pukul 9 pagi dan di sini saja, bagaimana? Iya. Baiklah, kalau begitu mungkin cukup saja Ibu untuk pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas kontribusi Ibu. Ibu sudah sangat baik dalam melakukan teknik yang sudah saya ajarkan. Kalau begitu, sampai jumpa kembali ya Ibu besok pukul 9. Saya permisi. Iya Sus, terima kasih. Ya.